Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan peradilan di tanah Arab sebelum Islam. Pertama kita lihat peradilan bangsa Romawi, Mesir, dan Mesir kuno. Artinya di sini peradilan sejarah peradilan Islam itu jauh sebelum Islam itu ada, peradilan itu sudah ada. Karena peradilan itu sama dengan ibaratkan hukum. Nah, artinya apa di sini? Hukum itu ada ketika manusia itu ada di dunia ini. Nah, begitu juga peradilan itu sudah ada sejak manusia itu ada di dunia ini. Nah, begitu juga pada bangsa Romawi, Persia, dan bangsa Mesir kuno pada masa yang lalu. Pada bangsa Romawi, Persia, dan Mesir, nah, itu juga sudah ada bukti yang akan digunakan dalam peradilan tersebut. Nah, ada saksi, ada sumpah, atau keadaan tertangkap basah. Nah, ini merupakan alat bukti dalam peradilan. Nah, artinya dalam hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradilan pada masa ini telah ada walaupun masih sangat sederhana, sangat sederhana. Seperti contohnya saja kadi. Nah, dalam pengangkatan kadi, nah itu dilihat kemampuan kadi tersebut, itu hakim. Itu berupa kebaikan akhlaknya. Maka tidak akan seseorang diangkat sebagai kadi apabila ia tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut, itu kemampuan di bidang peradilan. Maka di sini seseorang kadi itu juga diperhatikan adalah tentang kecerdasannya, keluasan ilmunya, ketenangan hatinya, kebersihan jiwanya, dan keluhuran budinya. Pada bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno ini juga ditandai dengan didirikannya adanya yaitu syariat Hammurabi dan kemudian daulat Asyur, yang berdiri di atas puing-puingnya, dan setelah itu daulat Israel. Itu adalah peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Sekarang kita lihat peradilan bangsa Arab. Di peradilan bangsa Arab ini, yang pertama kita lihat dulu bahwa bangsa Arab itu terbagi dua. Bangsa Arab kuno itu terbagi dua. Ada orang kota, ada bangsa Arab orang pedagang pasir. Nah, artinya bangsa Arab orang kota, nah ini dia mempunyai sifat yang baik, mulia, rajin, berani, sopan, kuat ingatannya. Nah, kalau orang bangsa Arab kuno, orang padang pasir, nah penduduknya fakir miskin yang hidup di desa terpencil. Nah, hidup di desa terpencil, senang berperang, membunuh, kemudian berpegang teguh pada aturan suku atau kabilah.
Beda halnya dengan bangsa Arab orang kota itu. Nah, beda juga artinya dengan penduduk manusia yang ada saat ini, ada orang kota, ada orang desa itu. Orang kota ini dia penduduk yang sangat senang melakukan perdagangan, nah, senang berpergian juga, nah tetapi juga berpegang teguh kepada suku atau kabilah itu. Nah, peradilan pada bangsa Arab ini dia sudah ada. Nah, tapi belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang seperti bagaimana adanya peradilan pada saat sekarang ini gitu. Kenapa? Kenapa peradilan itu tidak belum seperti saat sekarang ini? Ya, karena tidak terdapatnya satu kesatuan bangsa atau negara secara nyata. Nah, artinya orang masih senang hidup berkelompok-kelompok, gitu, kabilah-kabilah. Nah, jadi yang percaya itu adalah suku-suku. Kemudian di dalam peradilan bangsa Arab sebelum Islam ini, nah di dalam menyelesaikan masalah, nah yaitu ada beberapa dalam penyelesaian masalah itu kategori. Nah itu ada dukun, nah ada paranormal, ada tahkim. Dan misalnya menggunakan itu, menggunakan dukun, menggunakan paranormal, menggunakan tahkim gitu. Nah, artinya dukun itu tidak hanya sekarang ini adanya itu, bahkan jauh sebelum Islam masuk dukun itu telah ada, dan bahkan sampai sekarang masih dipakai itu. Nah itulah tadi yang dikatakan bahwa dukun itu menggunakan firasat gitu. Nah artinya firasat juga, nah yang dikatakan tadi bahwa menggunakan alat bukti salah satunya adalah firasat gitu. Nah disinilah dukun yang digunakan firasatnya itu. Dan juga paranormal itu, sekarang juga ada paranormal itu. Nah, jadi sekarang tentunya di dalam pengadilan, nah tentu tidak bisa lagi dipakai paranormal gitu. Nah tapi pada waktu dulu, nah inilah peradilan dalam menyelesaikan masalah itu digunakan, orang pergi ke dukun, orang pergi ke paranormal, karena ada firasatnya di sana gitu. Nah, dan ini masih digunakan sampai saat sekarang ini, tapi bukan di lembaga peradilan gitu. Nah, beda halnya, ini perlu saudara bedakan. Kalau bertahkim, nah bertahkim juga masih dipakai pada saat sekarang ini. Nah, bisa dikenal dengan ini ada semacam mediasi gitu. Nah, artinya ketika terdapat dua belah pihak yang berperkara, maka antara kedua belah pihak itu menunjuk salah seorang yang akan menjadi hakimnya atau jurinya gitu. Itu yang disebut dengan tahkim itu. Nah kemudian walaupun sebelum Islam masuk itu, nah orang jadi hakim itu sudah ada sebenarnya. Nah hakim yang pertama itu ya sesuai dengan ya Nabi Adam itu sudah menjadi hakim ketika dia menyelesaikan perkara tentang kedua anaknya yang bersengketa itu. Nah artinya Nabi Adam sudah bertindak sebagai hakim walaupun dia tidak diangkat gitu. Nah kemudian hakim yang pertama di dunia, nah itu dikenal dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman gitu. Nah itu sebelum Islam, artinya di sini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hakim jauh sebelum Islam itu adalah nabi yang
ada pada waktu itu berlaku pada umatnya itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah menjadi hakim ketika menyelesaikan tentang peletakan batu Hajar Aswad. Nah, itu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul gitu. Saya kira itu contoh dari peradilan Romawi dan bangsa Arab. Kemudian ada macam-macam peradilan di negara pada masa jahiliyah itu. Nah, yang pertama itu badan hukum, yaitu lembaga kehakiman. Nah, lembaga kehakiman ini dipegang oleh Banu Saham, itu seorang golongan di antara golongan-golongan Quraisy gitu. Kemudian ada badan ihtikan atau Qur'ah. Nah, inilah disebut dengan paranormal dan undian. Nah, artinya paranormal apa digunakan karena mengingat bahwa paranormal ini mempunyai hubungan atau firasat dengan makhluk halus gitu. Nah, kemudian mereka juga memutuskan satu perkara itu dengan Qur'ah, itu dengan undian. Nah, artinya diundi itu. Kemudian ada Dewan Mazalim. Dewan ini mungkin ditiru oleh bangsa Arab dari bangsa Persia. Sudah timbulnya persengketaan antara As bin Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid. Nah, suatu daerah di tanah Yaman, Dewan Mazalim ada pra arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Nah, artinya ada 3 macam lembaga peradilan di negara pada zaman jahiliyah itu: badan hukum, badan ihtikan, dan Qur'ah, dan Dewan Mazalim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bagi saudara atau bahan